Pernahkah mengalami mobil Anda seperti itu? Ya, saat di starter bunyinya hanya celetak-celetak saja. Terkadang nyamber, terkadang tidak. Dan bahkan saat parkir lama pun demikian. Ini bisa kemungkinan terjadi pada motor starternya. Pakai bagian dalam sini. Namun untuk penggantian solenoid yang originalnya agak sulit. Jadi di sini saya akan mencoba memasang relay starternya, ya relay tambahan untuk mengatasinya. Oke, ikuti saja video ini. Semoga bermanfaat bagi Anda untuk bisa melihat satu persatu cara memasangnya. Oke, di sini telah disediakan beberapa bahan, yaitu soket, relaynya, dan sekun untuk ke masa bodi. Ini kurang satu lagi ya, nanti untuk ke plus baterai. Ini untuk minusnya. Ini untuk menuju ke soket karburator dinamo starter. Yang ini untuk ke soketnya yang dari kunci kontak, dan untuk kabel tambahannya. Oke, nanti saya rakit kemana-mana aja yang harus kita pasang pada kodenya ini. Oke, ikuti saja terus video ini sampai selesai karena langkah-langkahnya sangat bermanfaat buat Anda. Mula-mula nanti kita kupas pada ujung kabel ini untuk menyambung dengan kabel ini dan menyesuaikan dengan panjang pendeknya di sana ya, untuk dudukannya antara dinamo starter dan dudukan relaynya ya. Nanti ini kita kupas. Oke, seperti ini ya. Ini yang sudah dikupas tadi. Nah, nanti kita sambungkan satu persatu di sini sesuai dengan panjang pendeknya sana. Sini nanti saya akan mengukur jarak antara dinamo starter dengan relaynya. Nanti kita akan bikinkan dudukannya atau di sini mungkin nanti. Oke. Anda harus tahu bahwa di sini ya, di sini ada yang berwarna kuning tembaga ini pada pinnya. Ini untuk beban ke dinamo starter yang 87 ini Pak, salah nilainya. Ya, 87 di sini. Dan di sini ada lagi yang untuk 85. 85 ini adalah arus dari kunci kontak. Bila dari kunci kontak mengeluarkan arus 12 volt. Nah, di sini. Dan di sini ada kode 30. 30 ini dari plus baterai, jadi langsung saja ambil dari plus baterai. Dan 86 ini untuk masa bodi. Bisa untuk masa bodi. Bisa juga langsung ke aki atau baterai. Oke, syarat di sini adalah kita harus mengukur dulu antara jarak relay dengan dinamo starternya atau motor starternya. Ya, nanti ini saya ukur panjangnya. Nanti saya pasang di sini saja karena mungkin terlalu simpel. Lebih dekat untuk mengurangi bahan yang akan dipakai. Bila di sini mungkin dirasakan terlalu panjang, bahkan jauh. Nanti kita akan rakit bersama-sama. Ini saya akan memperbaiki pada kabel. Ya, ini yang dari dinamo starter. Dan ini yang menuju ke kunci kontak. Oke, di sini sudah saya pasang baru. Karena tadi soket aslinya sudah tidak ada lagi. Jadi ini saya pasangkan. Ini yang menuju ke dinamo starter. Sudah saya buatkan ini. Ya, ini. Ya, ini. Dan nanti kita potong sesuai dengan panjang pada relaynya ya, antara jarak relay dengan kabelnya. Jadi jangan terlalu panjang atau maupun terlalu pendek, jadi mungkin saat mesin bergerak tidak tertarik-tarik seperti ini. Nanti ini kita pasang untuk ke kunci kontaknya. Oke, dan ini untuk yang ke kunci kontak ya. Ini yang dari kunci kontak yang menuju ke relay. Jadi ini yang untuk arus 85 dan ini untuk arus 87 yang menuju ke dinamo starter.
sini. Nah, nanti terpasang seperti ini. Jadi ini untuk memudahkan saat nanti pemasangan kembali standarnya bila mungkin motor starternya telah diperbaiki. Bila kabel yang dari yang marah dari kunci kontak dan dari dinamo starter telah selesai seperti ini, selanjutnya kita akan membuatkan ya arus dari plus ya, ke sini baterai dan min saja. Jadi tinggal arus 30 dan arus 86 nya. Oke, ini yang nanti kita pasang pada posisi kode 30 yang menuju ke plus baterai langsung. Nah, ini seperti ini. Nanti kalau untuk yang massa kita lihat di sini 86. Oh, jadi yang ini, yang kabel berwarna merah ini nanti langsung kita sangkutkan saja pada massa bagian belakang sini, pada bagian belakang relaynya sini. Oke, jadi seperti ini nanti kita pasang di posisi sini ya, di posisi ini. Nah, nanti massa ini langsung kita pasang di posisi belakang sini, pas saat kita mengikat pada dudukan relaynya, agar pemakaian kabelnya pun lebih simpel, tidak terlalu panjang untuk menuju ke aki. Buka dulu pada baut ini, baut yang nanti untuk dudukan pada relaynya. Ada di sini. Jadinya nanti akan seperti ini ya, masanya tertempel di bagian dudukan relaynya ya, seperti itu. Jadi cukup simpel, jadi tidak perlu menggunakan kabel-kabel panjang sekalipun. Oke, kita selanjutnya kita pasang pada ya plusnya sini. Oke, kita pasang di sini saja. Karena sekunnya berukuran 12, jadi di sini aja. Kita arahkan dulu posisi sekunnya. Oke, bila telah terpasang seperti ini, kita tinggal membuat saja alurnya ke sana ya, sampai ke relaynya untuk yang posisi plusnya seperti ini. Ya, kita tinggal menyambungkan saja. Nah, itu untuk arus B nya yang dari sini. Nah, oke, kita ini nanti kita pasang ke arus 30 ya, arus 30. Oke, kita lihat di sini yang berwarna kuning adalah arus 85 ya, dari kunci kontak. Jadi kita sambung saja di sini. Nah, kita sambung. Oke, setelah itu kita tinggal membungkus saja. Setelah itu kita tinggal memasangkan kabel berwarna hitam. Ini yang dari dinamo starter ya. Ini untuk dari dinamo starter ini. Nah, ini yang berwarna hitam ini. Arus 87 ya, kode 87 maksud saya. Dan yang terakhir ini adalah yang arus B ya, dari baterai tadi. Kita sambungkan dengan berwarna putih ini. Ini untuk warna kabel pada relaynya berbeda-beda tergantung mereknya. Jadi jangan berpatokan berwarna ya, berwarna merah ini adalah arus plus, bukan, bisa jadi ini adalah massa. Oke, yang terpenting kita harus bisa membaca pada kodenya ya, pada kode relaynya untuk bisa tahu. Dan ini kita coba dulu ya, apakah berhasil.
ini telah berhasil. Coba kita lepas soketnya, soket pada relaynya ini, atau ini saja ya, pada kabel yang ke plus baterainya kita lepas supaya nanti kita start apakah berfungsi dengan baik. Ya, ternyata kosong di sini kan, bisa Anda lihat kosong. Coba kita tempel lagi di sini. Ini untuk pengujian apakah relay telah berfungsi. Tadi starter kosong, nah ini kita pasang lagi. Oke, kita tes. Oke, menandakan bahwa relay pada relay yang kita pasang ini berfungsi. Nanti kita tinggal merapikan saja. Ya, ini posisi yang sudah dirapikan tadi. Oke, cukup simple menurut saya bila Anda mengikuti cara ini, dan tentunya sangat bermanfaat bagi Anda. Jadi sebelum Anda memperbaiki dynamo starter, ya yang menurut saya cukup banyak untuk perbaikannya. Entah apa itu gulungannya, apa karbon berasnya yang bermasalah di dalam, ataupun tapi biasanya kejadian ini adalah solenoid pada dynamo starter. Di sini tidak terlihat dynamo starternya. Ya, bisa Anda lihat ini yang bagian kecil ini yang kita pasang kabelnya tadi itu adalah solenoid. Nah, di sanalah yang sering bermasalah. Mungkin apa gulungannya sudah short, atau mungkin sudah berkurang kemagnetannya di sana. Bisa kemungkinan rusaknya di situ. Dan cara mengatasinya yaitu dengan memasang relay di sini. Cukup membantu menurut saya. Permasalahan ini bermasalah juga pada mobil tahun yang baru ataupun lawas. Biasanya terjadi pada mobil yang sudah lama atau lawas, pada mobil jenis seperti ini. Ini untuk Corolla DX yang pernah kita review dulu. Jadi bila Anda menemui hal seperti ini, yaitu starter kosong ataupun terkadang starter atau tidak, namun pada tarikan mesinnya tidak ada, bisa kemungkinan pada dynamo starternya bermasalah. Namun sebelumnya Anda bisa menambahkan relay starternya. Dan sering kali ini bermasalah pada mobil Suzuki Futura, ya, Full TSS, atau mobil sejenis lainnya seperti Kijang, lawas, dan lain sebagainya. Dan ini bisa juga terjadi pada mobil tahun-tahun baru sekalipun. Jadi ini sebagai antisipasi atau solusi bagi Anda. Oke, bagi Anda yang suka dengan video ini, jangan lupa Anda like, dan bila bermanfaat bagi Anda, silakan Anda subscribe, dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk bisa mengikuti updatean dan video terbaru dari saya. Dan bila Anda ingin berkomentar tentang pertanyaan atau seputar otomotif, bisa Anda tuliskan di bawah kolom komentar, dan dirasakan bila ini bermanfaat bagi Anda dan keluarga Anda, silahkan Anda share. Oke, itu saja pembahasannya dari saya. Semoga menjadi inspirasi Anda untuk bisa memperbaiki ataupun sebagai pengetahuan umum saja, walaupun Anda tidak bisa mengerjakannya sendiri. Oke, itu saja dari saya. Akhir kata, sekian dan terima kasih.